Halo semuanya, selamat siang. Saya Ciko Fernando Emanuel dari kelas 12 PS1. Saya di sini ingin membuat dimsum goreng yang dipadukan atau diinovasikan dengan sambal dadak untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membuat, kita siapkan alat dan bahannya dulu. Alat dan bahannya terdiri dari blender, ada ayam, ada gula pasir, ada garam, ada lada, ada air, ada wadah, ada minyak wijen, ada minyak goreng, ada pisau dan telenan, ada sendok makan dan sendok teh, ada telur, daun bawang, ada saus tiram, ada bawang putih, ada tepung tapioka dan kembang tahu. Alat penggorengan terdiri dari kuali dan syamsi, dan ini untuk membuat dimsumnya. Sebelum kita buat sambal dadaknya, mari kita membuat dimsum gorengnya dahulu. Dan sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatan dimsum gorengnya. Sebelum itu, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Lalu kita masukkan daging ayam yang sudah dipisahkan dengan tulangnya. Di sini saya masukkan atau takarannya 500 gram. Lalu ditambahkan juga dengan bawang putih sebanyak 3 siung. Kita masukkan ke dalam blender. Setelah itu di blender sampai kasar. Kita blender. Dan ini hasil yang sudah kita blender. Lalu kita potong-potong daun bawangnya dan siapkan bahan yang lain. Setelah kita potong-potong daun bawangnya, kemudian kita campurkan semua bahan ke dalam daging ayam yang sudah kita blender. Kita campurkan tepung tapioka, telur, daun bawang, saus tiram, garam, gula pasir dan lada bubuknya. Lalu kita aduk rata. Di sini tepung tapiokanya saya pakai 5 sendok makan. Telur 2 butir, daun bawang yang sudah kita potong-potong, lalu ada saus tiram 2 sendok makan, lalu ada garam 1,5 sendok teh, lalu ada gula pasir 2 sendok teh, lalu ada lada bubuk 2 sendok teh juga. Kurang 1 sendok.
Dan terakhir kita masukkan minyak wijen 2 sendok teh juga, 2 sendok makan. Lalu kita aduk rata semua bahan yang sudah dicampurkannya. Setelah adonannya selesai, sekarang kita siapkan kembang tahu. Kita rendam selama 2-3 detik agar tidak kaku. Setelah direndam, masukkan adonan tersebut dan bungkus adonan tersebut di dalam lapisan kembang tahu. Panaskan minyak goreng dalam wajan. Setelah minyaknya panas, lalu dimasukkan dimsum tersebut. Kita tunggu sekitar 5-10 menit. Dan ini hasil dimsum goreng yang sudah diangkat. Setelah selesai membuat dimsum gorengnya, sekarang kita lanjut membuat sambal ledaknya. Sebelum itu, mari kita siapkan alat dan bahannya dahulu. Setelah dimsum gorengnya selesai kita buat, sekarang kita akan membuat sambal dadak, yang dimana sambal dadak merupakan sambal khas dari Jawa Barat. Yang ini dipadukan atau diinovasikan dengan dimsum goreng yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya ada ulenan dan cobek, ada piring untuk alatnya, ada bahannya itu ada garam, ada gula, ada cabai rawit merah, ada cabai merah besar, ada bawang merah, ada tomat, ada terasi yang sudah dibakar, sama dengan jeruk limau. Setelah dicuci sampai bersih, kita akan ulek bawang merah. Sini saya pakai 3 buah. Lalu masukkan cabai merahnya, ada 5. Lalu terasinya yang sudah kita bakar, lalu cabai rawit merah itu ada 5, kita masukkan, dan garam dan gula pasirnya. Dan ini garam 1 sendok teh dan gula 2 sendok teh yang sudah saya masukkan. Selanjutnya kita ulek sampai halus. Setelah diulek kira-kira sampai halus, sekarang kita masukkan tomat merah. Selanjutnya kita ulek lagi.
Setelah tomat diaduk sampai halus, sekarang kita masukkan atau kita peras jeruk limaunya ke dalam sambal ini agar segar. Setelah itu kita ulek lagi. Dan ini sambal dadak khas Jawa Barat siap disajikan dan dipadukan dengan dimsum goreng. Selamat menikmati. Demikian hasil dimsum goreng dan sambal dadak yang sudah saya buat, dan ini merupakan sebuah inovasi yang saya lakukan untuk menyelesaikan tugas akhir di kelas 12 ini. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak semuanya. Dimsum goreng dari negara Cina dan sambal dadak dari khas Jawa Barat. Sampai jumpa lagi.